yaitu bab termasuk perbuatan syirik adalah jika seseorang menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayah. Pemirsa Makin Alarini channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali dalam acara yang sama, kajian targhib wa tarhib. Insya Allah sudah pada bagian yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari setiap hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, berkenan memahamkan kepada kita ilmu-ilmu agama, sehingga bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan yang akan datang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah kita lanjutkan kajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan dari Anas ibni Malikin, anak laki-lakinya Malik, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man, barang siapa, faroko, yang memisahkan, man, ad-dunya, akan dunia, alal ikhlasi, atas dasar ikhlas, lillahi, karena Allah, wahdahu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la syarika, tidak ada sekutu, yaitu maujud, lahu, bagi Allah, wa aqoma, dan mendirikan orang, as-sholata, akan sholat, wa ata, dan memberikan orang, az-zakata, akan zakat, faroko, tentu memisahkan Allah, akan dunia, wallahu, dan Allah, anhu, dari dia, radin, yang ridho, rawa, telah meriwayatkan, hu, akan hadis, Ibnu Majah, wal hakimu, dan hakim, waqala, dan berkata dia, sahihun, sahih, ala syartis syaikhaini, atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa Makin Alarini channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqat dunya alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang memisahkan dunia
dengan didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, dan ia mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu bagi Allah. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang betul-betul memisahkan dunia, meninggalkan dunia, dan betul-betul dia itu ikhlas bahwa dunia itu hanya merupakan jembatan, dunia itu hanya merupakan persinggahan sementara. Begitu juga isi yang ada di dunia itu hanya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia tinggalkan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan bahwa dunia ini adalah sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk orang yang betul-betul dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mereka lah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka, dan lenyaplah apa amal kebaikan yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Pemirsa, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amal ibadah, amal soleh yang dilakukan dengan niat duniawi adalah termasuk perbuatan syirik yang bisa merusak kesempurnaan tauhid, yang semestinya dijaga, dan perbuatan ini bisa menggugurkan amal kebaikan. Bahkan perbuatan ini lebih buruk dari perbuatan riya, memperlihatkan amal soleh untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Karena seseorang yang menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya, terkadang keinginannya itu menguasai niatnya dalam mayoritas amal soleh yang dilakukannya. Ini berbeda dengan perbuatan riya, karena riya biasanya hanya terjadi pada amal tertentu dan bukan pada mayoritas amal. Itu pun tidak terus menerus. Meskipun demikian, orang yang beriman tentu harus mewaspadai semua keburukan tersebut. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab At-Tauhid mencantumkan sebuah bab khusus tentang masalah ini, yaitu bab termasuk perbuatan syirik adalah jika seseorang menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, man faraqat dunya alal ikhlas lillah, memisahkan dunia atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Antara dunia dan ibadah tidak bisa dicampur adukkan, atau sebaliknya, antara ibadah dan dunia dicampur adukkan. Maka Rasulullah SAW betul-betul menegaskan, kalau seseorang
itu sudah memisahkan dunia, harus betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Di situ ada salah satu sahabat yang betul-betul tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepengin dunia, hanya kepengin wanita. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu balasan dunia yang kami kehendaki bagi orang yang kami inginkan. Maka kesimpulan makna kedua ayat ini adalah orang-orang yang menginginkan balasan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan duniawi yang ia inginkan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan terkadang dia tidak mendapatkan balasan duniawi yang diinginkannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Oleh karena itu, semakin jelaslah keburukan dan kehinaan perbuatan ini di dunia dan akhirat, karena keinginan orang-orang yang melakukannya untuk mendapatkan balasan dunia terkadang terpenuhi dan kadang-kadang tidak terpenuhi. Semua tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat, termasuk bagian dari memisahkan dunia adalah orang itu selalu mendirikan sholat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataz zakah, dan memberikan zakat. Kalau tiga ini terpenuhi, yang pertama tadi adalah wahdahu la syarikalah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah memberikan zakat. Maka faraqah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memisahkan dia dari dunia. Kalau yang betul-betul diniati itu adalah beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, wallahu anhu radin, dan Allah itu pasti ridho terhadap perbuatan orang tersebut. Pemirsa, demikian kajian pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kami berikan, yang kami sajikan, bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Wallahu ya'lamu bima tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.